Silakan Kang Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulillah. Amma ba'd. Kita sudah sampai ke sesi kedua, yaitu kajian petang tafakuh, membahas masih dalam kitab Bai', menggunakan kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau. Halaman 216 di PDF ya Ustaz. Baik, kepada Ustaz dipersilakan. Oke, iya nih, saya tampilkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wa kafa sallallahu ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ini teman lanjutan kita yang ketiga tentang al-buyu' al-manhiyu anha. Al-buyu' al-manhiyu anha. Jual beli yang dilarang. Dan terakhir kita bahas masih terkait dengan syarat dalam jual beli. Ingat ya, dalam mazhab Syafi'i itu pada dasarnya nggak boleh ada syarat dalam jual beli. Karena Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud bersabda, ya, naha atau Imam Abbas katakan, naha an bai'in wa syartin. Nabi melarang jual beli dan syarat. Jadi kalau jual beli ada syaratnya, nggak boleh. Tapi pada akhirnya mazhab Syafi'i mengecualikan sejumlah syarat yang disebut syarat tersebut oleh mereka dipandang sebagai syarat yang yuwafiqu muqtadal aqd, sesuai dengan karakter dasar dari tapi syaratnya kalau saya udah beli saya kobet. Ya iyalah gitu. Paham ya? Ya iyalah kalau beli ya dikobet lah. Kamu pegang barang. Atau warad bi aibin. Atau kalau ada aib saya kembalikan. Ya iya, betul. Soha, maka ini sah. Gitu ya. Di sini kita. Jadi walau syarat muqtada aqdi kal qabdi warad bi aibin soha. Au mala gharadu fi, atau syarat yang tidak ada tujuan di situ. Kasyati Allah yakula illa kadza. Seperti syarat tidak boleh dia makan kecuali seperti ini. Ya itu sah juga. Walau syarat wasfan yuqsad. Kalau seandainya dia mensyaratkan sebuah karakter tertentu yang itu ada gharadnya, yuqsad. Seperti misalnya dia mau memaksudkan seperti kakao yang abdi katiban. Ini kalau budak dia maunya budak yang bisa nulis. Ini umumnya orang suka karakter-karakter seperti ini. Wasfan yuqsad. Karakter yang membuat orang suka, prefer untuk membeli barang tersebut. Seperti contohnya, saya mau beli budak tapi budak yang bisa nulis. Awid dabati hamilan aw labunan. Atau beli hewan tapi hamil atau labun atau banyak susunya. Ini sah juga. Ini sah juga. Walahul khiyaru in akhlafa. Dan dia punya hak membatalkan jual beli tersebut kalau seandainya nggak sesuai syarat. Ya pesan saya maunya hewan tapi labun ya atau hamil ya. Dia nggak dikasih hewan yang hamil atau yang banyak susunya. Ya maka bisa khiyar. Khiyar itu artinya membatalkan akad tersebut. Hakun li faskhil bait. Membatalkan akad tersebut. Nggak jadi ya. Kenapa nggak jadi? Ya saya kan syaratnya mau beli asal budaknya bisa nulis. Saya mau beli asal untanya hamil, untanya susunya banyak. Ternyata enggak gitu. Ya maka bisa hak batal. Wa fi qaulin yang betul akdu. Ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah wa fi qaulin.
Wa fi qaul pendapat Imam Syafi'i. Salah satu pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang tidak dimasyhurkan oleh ashab. Ya betul, akdu fiddab. Akad batal kalau kasusnya pada hewan. Jadi kalau kasusnya tadi hewan jual beli dengan syarat hamil atau dengan syarat susunya banyak, ternyata enggak gitu, enggak hamil, susunya enggak banyak, maka akadnya batal dari awal. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama akadnya soha, ya, tapi dia punya hak untuk membatalkan, untuk nggak jadi beli. Artinya kalau dia terusin juga, ya udah deh saya terima deh, boleh juga, sah, ada awal sah, boleh. Tapi kalau yang pendapat ini, wafiqol, salah satu pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat yang tidak dimasyhurkan, maka ya betul akadnya batal. Dalam kasus fiddabah, kasus hewan tadi, hewan syaratnya hamil atau syaratnya labun, banyak susu. Jelas ya? Tapi ini sekali lagi pendapat yang tidak mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad adalah dia sah jual belinya, tapi punya hak khiyar. Jelas sampai sini ya. Walau qala bi'tukaha wa hamlaha. Kalau dia mengatakan, aku jual kepada kamu unta ini. Wa hamlaha, dan juga janinnya. Batala fil asl. Maka menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat-pendapat para ulama Syafi'iyah adalah ini jual beli nggak sah. Karena menjual unta atau kambing atau sapi dan janinnya dijual terpisah, berarti kan dia tukah waham lah. Jadi dua entitas, jadi dua benda yang terpisah. Nah, nggak sah nih. Nggak sah. Kenapa? Karena maju ada gharar. Apa ghararnya? Janin. Kan janin dijual, gharar. Kalau lahir, kalau nggak lahir, ghararnya fahish. Tingkat uncertainty-nya, ketidakjelasannya parah. Wala yasihu bai'ul hamli wahda. Nah, lebih-lebih lagi kalau ini batala fil asah, masih ada khilaf ulama Syafi'i. Karena disandingkan dengan ibunya, hewannya dan hamilnya, tapi jadi dua entitas. Masalah ini sebenarnya dua akad, kelihatan satu akad, tapi ada dua benda yang dijual belikan, dan salah satunya nggak boleh. Ada dua mabia', salah satunya nggak boleh, nggak sah sebagai mabia' karena dia fihi gharar, karena ada gharar di situ. Lebih parah lagi, wala yasihu bai'ul hamli wahda. Nggak sah otomatis. Qat'an. Bila khilafin baina Syafi'iyah wa baina ulama. Ya, bahwa kalau jual janinnya aja itu nggak sah. Walal hamili dunahu. Gitu juga nggak sah. Jual beli ontanya aja tanpa janin. Gimana? Onta lagi hamil, jual ontanya aja nggak hamil. Itu juga nggak sah. Walal hamili bihurrin. Begitu juga. Ya, sebentar saya tegas. Ini ntar dulu, walal hamil bihurrin ntar dulu ya. Ntar saya jelasin. Lanjut dulu. Walau ba'a hamilan mutlaqan dakhal hamlu fil bai'. Tapi kalau dia jual hewan, unta lagi hamil. Jual hewan, enggak, si jual ini hewan ini dan dia lagi hamil. Saya jual unta ini. Dakhal hamlu fil bai', maka otomatis janinnya tersebut yang sedang dia kandung itu masuk dalam akad jual. Dan ini jual belinya sah. Jual belinya sah. Jadi ada beberapa kemungkinan dalam kasus unta sedang hamil kita jual. Oke. Yang pertama gimana? Jual beli, bilang akadnya gimana? Saya jual ontaknya dan janinnya. Sah nggak? Enggak. Nggak sah. Ini sepakat mazhab apa enggak? Apa khilaf mazhab Syafi'i? Ada khilaf nggak mazhab Syafi'i? Ada khilaf ya. Buktinya batal fil asl. Tapi batal. Pendapat yang oke. Kasus kedua apa? Jual beli hamilnya aja, janinnya aja, kandungannya aja. Atau nggak sah? Sepakat nggak sah. Kasus ketiga Hamilan mutlak. yang diakadkan apanya? Ibunya aja. Si ontanya aja tanpa janinnya. Sah nggak? Sah. Mana? Ibunya aja tanpa janinnya. Oh iya, yang Walal hamili dunahu. Enggak. Enggak.
saya kasih lagi tulisan. Ini kasus pertama nih. Apa? Dia jadi dua entitas. Saya jual kepada kamu ontaknya dan janinnya. Ini nggak sah. Atau yang kedua, tapi ini nggak sahnya ada khilaf. Yang kedua, jual beli apa? Hamal wahdah. Ini janinnya aja. Nggak sah juga. Kasus kedua. Melakot ansin. Sepakat. Ya. Walal hamil dunahu. Dia juga kasus ketiga. Hanya apanya? Ibunya aja. Hamilnya enggak, janinnya enggak. Nah, ini enggak sah. Ini ntar saya jelaskan. Kasus keempat, apa berarti? Jual hewannya aja udah mutlak tanpa singgung-singgung hamil. Ya dia hamil lagi hamil. Saya jual pada kamu ontanya lagi hamil. Sah. Janinnya masuk dalam akad. Tapi janin ya mungkin ada yang nanya, tapi kan janin nggak boleh dijual belikan. Emang kita jual belikan janin? Kita jual beli onta. Tapi kan lagi hamil. Ya kita urusan lain, hamil nggak hamil, kita jual beli ontanya. Jadi Ustaz, ada hamil ya itu meningkatkan harga itu. Kenapa? Jadi yang poin 3 itu spesifik ya Ustaz. Jadi jual ibunya aja. Iya, Kalau tanpa yang janinnya. Tanpa janinnya nggak termasuk. oh, Janinnya nggak termasuk. kalau 4 umum gitu, ini hewan ini gitu. Kalau 4 jual beli satu pemilik. Nah, inilah praktek kaidah at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un. Ini sesuatu yang mengikut dihukumi sama. Atau kaidah ma yajuzu apa namanya? Saya lupa jadi. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan kaidahnya. Bagaimana disebutkan Imam Asyuti dalam Al-Asma' wan Nadhir. Yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Ada hal-hal yang boleh kalau diikutsertakan, tapi nggak boleh kalau bersendirian. Seperti jual janin. Jual janin aja nggak sah. Jual janin terpisah nggak sah. Tapi kalau jual ibunya, janinnya ngikut, itu sah. Janin ngikut. Tapi nggak perlu. Menurut Syafi'i yang mu'tamad. Nggak perlu dibilang, saya jual janinnya dan jual onta dan janin. Nggak perlu, karena jadi masuk yang pertama. Karena dianggap jadi ada dua entitas, jadi ada dua mabi'. Dua benda yang dijual belikan, dan salah satunya nggak sah, itu hamal. Ini dipisahkan gini. Enggak, udah jual aja satu hewan hamil, udah selesai. Satu hewan, dia lagi hamil. Boleh. Paham nih bedanya enggak? Paham kan 4 kasus ini? Ya teman-teman, ini penting banget. Harus dipahami. Gimana teman-teman? Semua yang hadir di sini sudah paham atau belum? 4 kasus ini. Nanti abaikan yang walal hamil bihurin nanti dulu. Yang abaikan dulu. Gimana? Jelas gak? Alhamdulillah, yang teman-teman yang lain gimana? Kang Zilan gimana? Udah jelas belum Kang Zilan? Alhamdulillah Ustaz. Oke ya. Nah sekarang yang walal hamil ini 4. Kalau harga dilebihkan dari yang hamil boleh, boleh. Meskipun ini lebih mahal karena lagi hamil, nggak apa-apa. Karena kan pada akhirnya makut alihnya yang diakatkan mabi'nya itu satu hewan seluruhnya. Dia lagi banyak susu, dia lagi itu urusan lain. Ya, itu harga naik boleh. Oke. Tapi kan makut alihnya satu, beda dengan yang pertama. Dipisah 2 gini, jadi nggak sah. Atau yang kedua, ketiga tuh lebih parah lagi. Oke, sekarang tapi gimana jual beli budak lagi mengandung. Ayo, budak perempuan lagi hamil. Kan kasus tadi onta, kambing. Kan kasus budak. Gimana kan sini? Budak mengandung. Gimana? Boleh nggak dijual? Budak lagi hamil. Kata Imam An-Nawawi, walal hamili bihurin. Nggak sah jual beli budak yang sedang mengandung itu merdeka. Jadi gini, budak itu kalau mengandung, bisa aja anaknya itu budak juga, bisa juga anaknya itu merdeka, bukan budak. Kayak kasus pertama,
berarti sah. Masih pertama sah. Kenapa? Karena yang dia hamili atau yang dia kandung dalam perutnya itu adalah budak juga. Makanya nggak masuk pembahasan. Berarti dia sah. Seperti kasus tadi unta gitu tadi. Kalau kita contoh ke pasar, ini dulu ya, sekarang ya enggak lah. Dulu misalnya. Ini ada pembahasan ini klasik dulu. Tapi konsep-konsepnya penting dipelajari. Nah, dulu misalnya datang ke pasar terus ada budaknya apa? Hamil. Kita beli yang sah, ya itu sah lah. Kita beli. Nah, karena masuk ke kasus 4 tadi. Kita beli ibunya kan, beli si budak ini secara keseluruhan masuk perutnya situ sekaligus janin. Persis berarti kasus seperti kasus unta tadi 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Kalau kita jual ibunya aja, janinnya enggak, ya enggak sah. Kita jual janinnya aja, ibunya enggak sah. Kita jual janinnya dan ibunya dan janinnya enggak, itu enggak sah menurut pendapat yang asoh. Kita jual ibunya, lagi hamil dia, ya janinnya masuk dalam akad sah. Tapi ada kasus kedua, budak ini hamil, tapi yang dia kandung bukan budak, yang dia kandung merdeka. Gimana tuh kasusnya? Kok bisa gitu? Ada yang tahu nggak? Oh ini Ustaz, kalau budaknya itu kita gauli, suaminya seperti itu. Oke, jadi ada jadi majikan merdeka punya budak. Ya, kemudian majikannya yang melakukan haknya terhadap budak tersebut, ya, mengambil salah satu haknya, yang menjalankan salah satu hak dia terhadap budak tersebut kan boleh wa mamalakat aimanukum. Ya, kemudian dia hamil. Nah, kalau majikan punya budak terus budak dihamili, maka berarti yang dikandung oleh si budak ini itu merdeka. Nah, dalam kondisi seperti ini, nggak boleh budak tersebut dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Ada yang bisa pahamin? Kenapa nggak boleh? Iya betul, ini merdeka karena anaknya tadi itu anak tuannya. Ketika lahir nanti dia merdeka seperti ayahnya. Kayak kasus misalnya Ibrahim radhiyallahu anhu, itu kan anaknya Nabi SAW dari budak beliau, Maria Al-Qibtiyah. Gitu. Nabi SAW ya punya budak Maria Al-Qibtiyah, walaupun nanti Nabi menjelang wafat semua budak udah merdeka ya. Tapi saat itu Maria budak satunya, bukan istri. Demikian menurut hampir semua ulama. Kemudian punya anak, hamil Ibrahim merdeka. Ibrahim radhiyallahu anhu merdeka. Gitu. Mana nih? Pertanyaannya, kenapa nggak sah? Kan jual beli budak ya hamil. Ya, kenapa nggak masuk ijuz tambahan malah justru larang? Boleh kalau ngikut serta. Kenapa nggak masuk? Karena beda satu beda entitas ya, satu merdeka, satu budak. Ya karena nggak boleh, betul ya, karena kalau kita menjual budak ini nanti kan ikut tuh jaminan dalam akad, berarti kita sama aja menjual apa? Melakukan human trafficking, kita menjual apa? Jual beli orang merdeka, nggak boleh gitu. Betul sekali, terima kasih. Jadi karena kalau kita jual budak tersebut yang sedang hamil orang merdeka, anak tuannya, anak majikannya, kalau kita jual sekaligus sama janin-janinnya berarti kan nanti anak yang merdeka ini jadi objek jual beli kan, masuk jual beli itu sama aja nanti yutawassalu bihi ila bai'il hur. Efeknya berefek nanti kepada menjual orang merdeka, dan itu nggak boleh karena itu tidak sah. Kayak bisa dipahami ya? Gimana teman-teman, paham nggak? Berarti Ustaz, kalau suaminya bukan budak, Suaminya bukan budak. suaminya bukan merdeka, suaminya budak. Anaknya dijual sama tuannya. Ya itu bisa. Gitu. Ya kok kalau tadi kan kalau majikan punya punya budak perempuan nikahin sama orang lain. Iya, yang budak juga gitu. atau
ya terus hamil itu ya budak betul. Itu boleh kayak gitu boleh. Karena kan nggak yutawassalu bihi ila bai'il hurri. Nggak jadi berefek pada menjual orang merdeka. Baik. Oke, jelas minggunya. Sebentar. Ustaz, izin tanya Ustaz. Oke, silakan. Kalau misalkan kita beli budak Ustaz, terus budaknya yang kita beli dia lagi dalam keadaan hamil, tapi sebenarnya dia itu hamil dari suaminya yang dulu, tapi suaminya kalah di perang, akhirnya budaknya tahunan perang. Berarti itu anak yang hamil termasuk jadi budak ya Ustaz? Iya, betul. Betul sekali. Masuk. Jangankan anak yang di perut, anak yang ada udah lahir aja itu kalau ditawan jadi budak lah. Iya kan? Oh ya. Bener nggak? Jangankan anak yang masih di perut, yang udah muncul aja nih. Kalau ditawan dalam perang, ya anak jadi budak. Istarak mu'mus. Oke. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau dia dijual sebagai budak, tapi sebenarnya dia sebenarnya orang merdeka. Nah itu gimana Ustaz hukumnya? Oh, jadi menjual budak pada sebenarnya merdeka. Nah, Iya. itu nanti kalau ketahuan nggak sah dan dia udah dosa besar banget tuh. Dosa besar banget. Sama kayak kasus jual tanah waktu lalu ya. Ya Ustaz. kayak jual tanah punya orang gitu. Salah. Nggak sah nanti kalau. Oke, ada lagi. Oke, saya mempertegas tadi ya masalah mala gharadha fihi. Tadi sebelumnya sebentar saya tampil. Bisa saya cepat di situ. Ini ya. Ini maksudnya jual mensyaratkan suatu mala gharadha fihi itu syarat yang tidak orang tuh nggak punya maksud apa-apa di situ. Dalam artian disyaratkan pun nggak akan menimbulkan tanazu, nggak akan menimbulkan sengketa. Jadi syarat-syarat yang bermasalah itu kan kalau kelak menimbulkan sengketa, tapi ada syarat-syarat yang nggak akan menimbulkan sengketa. Syarat-syarat yang nggak akan menimbulkan sengketa. Maka itu nggak apa-apa, karena kalau disebutkan nggak disebutkan ya kayak nggak ada, gitu. Oke. Karena kenapa kok nggak apa-apa? Karena mau disebutkan juga atau nggak disebutkan nggak menimbulkan efek apa-apa, nggak akan berpotensi menimbulkan sengketa. Itu dia kenapa seperti itu. Kenapa dibolehkan? Ya itu tadi saya belum sebutkan ilah. Oke. Ada lagi sebelum lanjut? Kita mau masuk pasal berikut soalnya di sini. Pasal baru. Oke, jadi gitu. Jadi maksudnya mala gharadha boleh kita bahas ulang mala maslahata fi wala madar. Mala yusabbibu tanazu'an fi syiratihi aw fi adam. Oke, itu mala gharadha fi. Kalau wasfan yuqsad itu tadi karakter yang membuat orang semakin suka jual, semakin suka membeli barang tersebut. Itu maksudnya wasfan yuqsad, karakter. Ya, ada penting nih istilah-istilah mala gharadha fi maksudnya apa tadi udah jelas. Wasfan yuqsadu. Oke, jelas mala gharadha fi ya. Itu apa tadi? Sesuatu yang disyaratkan atau nggak disyaratkan itu nggak menimbulkan sengketa. Nggak apa-apa. Ya nggak akan ada sengketa. Kalau kita misalnya apa ya syaratnya? Apa ya, kira-kira? Dibungkusnya pakai plastik warna merah gitu. Kayaknya nggak akan ada sengketa. Biasanya dibungkus pakai plastik hitam. Minta tolong ya pakai plastik warna merah. Masuk seperti itu. Gitu. Karena ya mau merah mau hitam nggak akan ada sengketa. Ada potensi sengketa nggak? Kalau mensyaratkan plastiknya merah ya mas, akan
Ada sengketa nggak? Enggak kayaknya. Nampaknya enggak. Berarti enggak ada sengketa. Boleh. Boleh, Bang. Oke. Kalau yang pertama muqtadal akad udah jelas tadi. Karena dia menegaskan sesuatu yang dalam akad jual beli. Artinya yang nggak disyaratkan pun jual beli kayak gitu. Kalau pembeli ya nanti mengqabad barang, kalau ada aib ya dirot kembalikan. Adapun wasfan yuqsadu tadi sudah saya singgung, itu karakter yang membuat orang semakin suka barang tersebut. Karakter yang dimaksudkan oleh orang. Seperti tadi, oh budaknya bisa nulis, oh hewannya lagi hamil, hewannya lagi susunya lagi banyak. Wasfan yuqsadu. Gitu ya. Oke, mari kalau udah jelas tadi 3 istilah ini, kita lanjut. Ini penting memahami mustalahatul fuqaha. Pembelajar fikih hari ini ya, itu modal awalnya dia paham dulu ibaratul ulama, ibaratul fuqaha. Itu modal awal. Ya. Jangan ya sok-sokan skip fikih klasik, langsung fikih modern. Itu seringkali nanti ya hasil istihad fikih modernnya nggak matang. Karena men-skip metode belajar dan pembahasan fuqaha klasik. Jangan-jangan dia beristihad, capek-capek, padahal udah dibahas sebenarnya oleh ulama klasik. Itu jangankan dalam dunia fikih, dalam dunia akademik aja itu aib betul, ya nggak sih? Aib nggak sih? Melakukan penelitian gitu ya, tapi nggak merujuk penelitian yang udah dilakukan sebelumnya. Aib nggak tuh? Nah, masalah nggak? Ya. Kamu udah baca begini belum? Ini udah dibahas sebelumnya. Kamu nggak rujuk. Ya boleh aja Anda melakukan penelitian ulang, mungkin saya, tapi Anda nggak ngerujuk tulisan-tulisan ilmuwan sebelumnya, jurnal-jurnal atau skripsi atau tesis disertasi sebelumnya yang udah membahas topik yang sama atau terkait. Itu kan aib besar. Jadi jangan sekali-kali apa sih Ustaz nih bahas fikih kuno kayak gini. Kenapa nggak fikih modern ya? Pertama fikih modern tidak sederhana itu. Terus pada akhirnya kita untuk memahami fikih modern ya penting untuk tahu fikih klasik. Saya sekarang omongan guru kami Syekh Ar-Razjihi, beliau bilang bahwa orang yang paling jago fikih modern ya dialah orang yang paling jago fikih klasik dia paling jago fikih modern. Jaminan. Kita tentu pada akhirnya dia perlu latihan. Tapi dia punya pondasi sangat kuat. Beda dengan orang yang langsung loncat fikih modern. Oh saya nggak bahas lagi, nggak apa minhaj apa itu aksarul mukhtasar atau Hanbali misalnya fikih atau dia nggak membahas mukhtasar al-Quduri Hanafi atau dia nggak membahas let's say mukhtasar Khalil atau Maliki. Nggak mau nggak tumpu kuno semua langsung fikih modern, fikih kontemporer. Yang menganggap itu semua hanyalah sebuah istihad historis gitu kalau padahal kadang-kadang mereka malah abai terhadap ijma ya. Oke lah kalau khilaf ya bisa. Ijma mereka lompati mereka. Ini nggak benar seperti itu. Ya. Oke, lanjut fasal. Fil manhiyatillatillah yaqtadin nahyu fasadah. Ada hal-hal terlarang tapi itu terlarang tapi nggak menyebabkan akad batil, akad nggak sah. Ya dia akad sah cuma tetap dosa. Ya, dia dosa akad. Oke, lanjut. Wa minal manhi anhu ma la yabdu. Dan di antara hal yang kalau jadi yang disebutkan sebelumnya tuh buyu manhi anha itu yang disebutkan tadi kan menyinggung tentang sah nggak sah juga. Dilarang dan nggak sah. Kalau ini sekarang dilarang tapi nggak sah. Tapi sah. Dilarang tapi sah. Ini apa namanya ya dosa tapi jual belinya lanjut terus. Barangnya berpindah, uangnya bisa diambil oleh udah berpindah tangan ke penjual. Barangnya pindah tangan ke pembeli, uangnya pindah tangan ke penjual. Wa minal manhi anhu ma la yabtu. Di antara yang dilarang itu ada yang tidak membuat batil, tidak membuat fasid. Ingat dalam madzhab Syafi'i batil dan fasid sama ya. Liruju'ihi ila ma'nan yaqtarinu bihi. Karena dia itu larangannya kembali bukan ke inti dari jual beli tersebut, tapi ke sesuatu yang lain yang berbarengan, membersamai jual beli. Ila ma'nan, sesuatu lain yaqtarinu bihi, mendampingi jual beli tersebut. Jadi bukan inti akadnya bermasalah, tapi tempelannya. Contoh kabai hadir libadin, seperti jual beli hadir libat. Ini istilah dalam hadis Nabi SAW. Ya bi hadir libat. Orang hadir itu maksudnya orang tinggal di kota
itu melakukan akad jual beli ke badin, orang yang datang dari kampung mau ke kota. Jadi misalnya kurban ya, misalnya kurban. Orang dari kampung datang ke kota, bawa apa? Bawa kambing, bawa sapi. Di perbatasan Jakarta, belum masuk Jakarta dia, kota Depok lah, bicara kota Depok. Teman-teman kan, ya pada akhirnya yayasan bisa kantor pusatnya di yayasan di kota Depok. Walaupun saya lagi nggak di situ, tapi ya Depok lah. Apa namanya, datang orang kampung bawa sapi, bawa kambing, gitu ya. Nggak tahu nih PPKM gimana, saya nggak tahu PPKM di ngefek gitu. Tapi dengan saya udah ada kambing-kambing dan sapi-sapi yang udah di pinggir jalan duluan sebelum PPKM kemarin 3 Juli. Intinya pokoknya datanglah dia di perbatasan Jakarta, dicegat sama orang Depok, di perbatasan Depok, cegat dari kampung mana gitu di daerah. Terus dibilang, kamu mau jualan? Iya, jualan. Udah, kamu gak usah jualan, kamu ntar susah, nggak punya jaringan di sini, nggak punya kenalan. Udah, saya beli aja langsung sini, udah kamu pulang. Saya beli langsung semuanya, ya kamu pulang. Nih uang buat kamu nih. Nah, kan untung kamu kan, kata dia. Udah dia bercapek-capek jual, datang ke kota, udah saya beli semua ada, kamu pulang. Kamu pulang dari duit. Ini nggak boleh kayak gini, dilarang. Ka'abai hadir libadin. Karena dia beli hadir orang yang lokal, orang kota, kepada badin orang dari kampung. Masalahnya di mana sebetulnya? Sebetulnya masalahnya karena padahal itu dari kampung, dia nggak tahu harga pasar di kota berapa. Dia nggak tahu, mungkin ya misalnya dia bawa kambing, bayangan dia di kota itu satu kambing 2,5 juta. Padahal faktanya nggak gitu. Satu kambing di kota sebetulnya 3 juta. 3 juta. Nah, pinterlah orang ini yang cegat tadi di jalan, ya. Dia dapat harga 2,5 juta per kambing. Padahal dia nanti jual di kota sesuai harga pasar di kota 3 juta. Nah, ini merugikan si badin ini, si orang kampung ini. Kenapa? Andai dia nggak dicegat di jalan, dia datang beneran ke dalam kota, ke kota Depok, dia jual, nanti dia akan realize bahwa, oh kota Depok ini harganya satu kambing 3 juta. Dia ingin jual 3 juta, tapi karena dia belum ngerti, datang baru di perbatasan dicegat gitu, ya dia tergiur 2,5 juta, bagi dia udah untung. Orang kampung, ya kadang seperti itu. Masya Allah. Kalau berikan sifat qanaah, Masya Allah. Satu yang sebetulnya orang kota harus banyak belajar dalam hal itu. Tapi ya di sini dimanfaatkan keluguan dalam tanda kutip. Keluguan tersebut dimanfaatkan oleh si hadir ini. Itu nggak boleh. Tapi pertanyaan saya, kalau terjadi jual belinya, sah nggak jual belinya? Dosa sih dosa, ya. Tapi sah nggak jual belinya? Apa batal harus diulang? Sah. Sah. Oke, contoh di sini ya. Di aniyak udah mengori ibn di mata'in. Seperti orang datang. Nah, orang asing, goribun, bima dos, ya, objek jual beli. Oke. Tahu mulai jatuh ilahi yang ya orang banyak butuh kalau kasusnya di ini korban ya berarti kambing, sapi, Idul Adha. Atau ya kasus-kasus lain. Liyabi'ahu bisi riyaumi. Untuk dia jual dengan harga hari tersebut di kota. Fayaqul baladi, maka ada baladi atau hadir, ya, orang kota, orang Depok mengatakan apa? Saudara. Utrukhu indi li abi'ahu ala tadriji bi aqla. Dah biar sini saya jual dah. Gitu. Nanti saya jual, tenang. Nah, tapi sebetulnya dia nanti akan jual harga, dia nggak tahu si badin ini, si goribun ini. Itu jadi pertama. Nah, hadul libat. Nah, hadul libat ada lagi yang mirip dengan hadul libat, talaqi rukban. Talaqi rukban. Nah, kalau talaqi rukban sebelum mirip ya, mirip banget konsepnya antara talaqi rukban dan hadul libat. Tapi lebih umum hadul libat dibandingkan talaqi rukban. Gitu. Karena
talaqi rukban dia benar-benar kita ada sekelompok orang gitu ya, dicegat di jalan. Gitu. Kalau ini enggak, dia gorib aja, gorib. Kalau yang baik hadir libat dia gorib, orang asing. Ya, yang mungkin bisa jadi sudah di kota tersebut, cuma dia nggak tahu. Dia bilang mau jual dengan harga gitu, cuma dia nggak tahu. Itu aja lebih umum. Baina hadir libat dan talaqi rukban ada hubungan. Hubungannya apa? Talaqi rukban lebih khusus dibandingkan bayu hadir libat. Hadir libat mencakup juga orangnya. Badin, gorib itu udah datang. Rukban enggak. Rukban belum datang. Wa talaqi rukban bi an ya talaq ifatan yahmiluna mata'an ilal balad. Sama mirip kita. Ini cuma sekali lagi pembedanya adalah kalau talaqi rukban lebih khusus. Dia kasusnya benar-benar tadi orang dicegat di jalan. Kalau bayun hadun libat lebih umum. Termasuk orang yang gorib nggak ngerti harga, orang asing, padahal udah masuk kota Depok, gitu, udah masuk kota, dia nggak tahu harga, sama. Utrukhu indi li abi'ahu alat tadi. Nah biarin saya jual. Nah, itu musibahnya sama seperti talaqi rukban. Talaqi rukban sama musibahnya seperti bayu hadir libat. Oke, bi an yatalaqqa ta'ifatan yahmiluna mata'an ilal balad. Kita cegat orang mau datang ke Depok tadi. Fayashtariyahu qabla qudumihim wa ma'rifatin bisi'ar. Dibeli sebelum mereka tahu harga. Walahumul khiya'ah. Bagi orang talaqi rukban ini, nanti dia punya sama seperti yang tadi, punya hak. Kalau seandainya mereka udah tahu harga sebenarnya, waduh sebenarnya 3 juta harus jual ini 2 juta setengah. Enggak khiyar. Apa khiyar tadi? Hakun li faskhil baik. Itu hak untuk membatalkan beli. Oh nggak jadi. Untuk mungkin udah kenal medsos ternyata orang kampung ini. Mungkin habis itu dia iseng-iseng mana ke kota Depok, lihat kambing saya katanya dijualin nih. Kata gitu. Nah, ternyata harga 3 juta ternyata. Gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi masalah. Karena dia kesian nggak tahu harga. Oke. Jelas nih. Lanjut. Talaqi rukban. Tapi jalurnya sah. Cuma boleh khiyar. Ya bukti sahnya adalah adanya khiyar. Kalau memang nggak sah dari awal, ya nggak disebut khiyar. Memang belum ada jual beli. Gimana mau membatalkan jual beli? Belum ada jual. Oke. Wasaumi ala saumi ghairihi. Begitu juga saum menawar atas tawaran orang lain. Jadi orang lain lagi jual beli, kita selak dia. Jadinya dia lagi transaksi, kita selak, kita mungkin tawarin, enggak, saya mau beli dengan harga lebih mahal. Ya gimana penjual ya pasti cari duit lebih mahal lah, lebih banyak, lebih besar. Maka dia terima pasti dengan tawaran menggiurkan tersebut. Sini biar saja yang beli. Ini nggak boleh, karena ya Nabi melarang Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, sama talaqi rukban juga Bukhari Muslim. Saum ala suami akhihi juga Bukhari Muslim. Janganlah wala yasum ala suami akhihi. Salah seorang di antara kalian menyelak jual beli yang sedang dilakukan oleh saudara. Wa inna ma yahrumu dzalika ba'da istiqrar tsaman. Tapi baru terlarang itu kalau sudah harganya fix. Mereka udah sepakat harga terus baru dia selak. Enggak, saya jual lebih tinggi. Saya beli lebih tinggi. Gitu ya. Jadi misalnya ada teman datang ke toko beli beli iPhone 12. iPhone 12. Berapa iPhone 12? Saya let's say 17 juta. Udah fix 17 juta. Datang kita, enggak, Pak, saya beli. Nih, karena cuma satu mungkin stok. iPhone 12 warna apa gitu. Saya beli, berapa? Saya beli 18 juta. Iya, penjual mikir pasti mau yang ini lah. Ini merusak hubungan persaudaraan. Mengacaukan. Jual beli. Nggak boleh. Tapi jual belinya sah. Sah jual belinya. Kalau seandainya si penjual, udahlah saya prefer yang 18 juta nih. Sah jual belinya, tapi dosa. Tapi haram. Tapi baru haram sekali lagi ba'da istiqrar sama. Berarti kalau belum fix harganya masih tawar-tawar, ya masih boleh. Masih boleh. Wallahu a'lam. Demikian pengajian kita ini mau maghrib yang di Indonesia. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan sedikit. Kita sampai sini ya. Insyaallah berarti pertemuan depan lanjut lagi. Mulai dari wal bai' ala bai' ghairi qabla luzum.
Oke, kalau nggak ada, saya pikir jelas. Terima kasih banyak pada Kang Zidan dan teman-teman yang sudah dengan rendah hati mau hadir dan terus konsisten menyimak. Alhamdulillah. Terus semangat, dan kalau bisa punya kitabnya Minhajul Talibin, ya, dan difahami betul teksnya. Kalau nggak ngerti terjemahannya, tanyakan. Di grup terbuka sekali untuk melakukan pertanyaan. Terima kasih buat Kang Zidan juga yang udah membantu terselenggaranya kajian ini, dan teman-teman lain banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Jaga terus kesehatan teman-teman, dan jaga protokol kesehatan. Patuhi arahan-arahan para pakar kesehatan. Jangan seenaknya sendiri. Boleh lah, Anda nggak percaya COVID, terserah lah. Tapi patuhi protokol kesehatan. Percaya COVID, nggak percaya COVID, itu urusan Anda. Bena COVID. Tapi kalau Anda melanggar prokes, itu Anda menzalimi orang lain. Dan ngeri, hati-hati. Dosa parah daripada dosa menzalimi diri sendiri. Bener nggak sih? Bener nggak? Iya nggak, Kang Zidan? Itu bisa aja ada orang kiamat itu nuntut Anda. Kenapa nuntut? Karena Anda nggak pakai masker, menularkan virus pada dia. Jadi dia mati atau dianya mati gara-gara Anda nggak pakai masker. Anda remehkan protokol kesehatan. Aturan di rumah Anda keluyuran. Ya, gitu. Nanti tuntut di akhirat. Itu menzalimi orang lain, ya masuk pada hadis riwayat Muslim, hadis terkenal. Ya, hadis muflis, atadruna manil muflis. Kalian tahu nggak orang muflis itu siapa? Bisa jadi muflis zaman sekarang orang yang man ya'ti yaumil qiyamati bis salatin wa zakatin wa siyamin, orang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Tapi kenapa kalau di hadis ya'ti waqad syatama hadza waqad kadzaba hadza waqad daraba hadza wa qad malaha. Dia datang udah menuduh ini, menghina itu, hate speech pada fulan, mengambil harta X, ya ada terus memukul temannya. Kalau sekarang bisa jadi termasuk kezaliman juga. Anda nggak pakai masker, itu zaliman kepada orang lain. Keluar nggak pakai masker. Anda abai protokol kesehatan, Anda keluyuran, ya, dan itu masalah. Jangan orang dizalimi oleh Anda. Nanti dia bisa apa? Nanti gimana efek? Nanti nuntut apa? Nuntut balas kezaliman. Ya, balasannya tentu di akhirat nanti dengan dia minta pahala Anda. Jadi pahala Anda capek-capek puasa 9 hari di bulan awal Zulhijjah atau puasa Arafah, nanti bisa dituntut sama orang tersebut, minta, karena kamu nggak patuh protokol kesehatan. Atau kalau pahalanya nggak ada, habis dosanya dia dioper. Hati-hati ya dia, jangan diremehkan. Ini Indonesia masih struggling. Jangan lihat Euro, wah Euro tuh udah orang di apa stadion. Mereka udah vaksin berapa persen? Jangan lihat Amerika, vaksin sini udah 95% orang. Bahkan melimpah-limpah orang luar datang pun divaksin gratis. Nggak ribet administrasinya. Jangan bandingkan Indonesia berapa persen divaksin. Yang anti vaksin banyak di Indonesia. Masalah lagi. Ya, jangan Euro aja itu dituntut sama WHO, UEFA dimarahin WHO. Karena ternyata meningkat juga kasus COVID-19 pasca Euro 2021 di beberapa negara Eropa. Tuntut. Cuma kita lagi pun kalau buruk, ya andai mereka melakukan keburukan, ya jangan diikutin, salah. Teladan kita Eropa, Amerika, gitu gitu. Ya mereka sekali lagi tadi faktor vaksin udah bagus, udah banyak. Terus kasus mereka lagi nggak meningkat, kita lagi meningkat masalah di Indonesia nih. Teman-teman di Indonesia lagi meningkat di sana. People are dying. Saya boleh bilang seperti itu. Banyak sekali sampai ngantri tabung oksigen, cuma dipikir-pikir. Jadi jangan abai, jangan remehkan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.